anak-anak. Kelas 5, salam sehat selalu. Ibu akan meneruskan pelajaran IPS kelas 5 Metodis Jakarta. Dengan adanya penjajahan dari bangsa Belanda, bangsa Jepang, maka timbullah rasa kebangsaan dari para tokoh-tokoh di Indonesia. Yang pertama adanya R.A. Kartini. Beliau mengangkat derajat kaum wanita Indonesia. Kartini gemar membaca buku. Ia membandingkan wanita Eropa dengan wanita Indonesia. Beliau timbul niatnya untuk mendirikan sekolah bagi kaum wanita. Mula-mula didirikan sekolah di rumahnya sendiri. Kemudian muncullah Sekolah Kartini yang ada di Semarang, Yogyakarta, Solo, Madiun, dan lain-lain. Kartini menulis kumpulan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini belum sempat menikmati hasil perjuangannya. Beliau telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Untuk mengenang jasanya, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Bagian kedua adalah Dewi Sartika. Perjuangannya diteruskan oleh Dewi Sartika. Dewi Sartika juga mendirikan sekolah istri. Sekolah-sekolah bermunculan di Tasikmalaya, Purwakarta, dan sebagainya. Dewi Sartika meninggal tanggal 11 September 1947. Yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei. Maka setiap tanggal 2 Mei anak-anak kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Beliau mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan. Oleh karena itu disebutnya sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah Bapak Pendidikan Nasional? Ya, jawabnya Ki Hajar Dewantara. Beliau mempunyai semboyan, ada 3. Yang pertama, Ingarsa Sung Tulada. Di depan memberikan contoh. Ya. Kemudian yang kedua, Ingmadia Mangun Karsa. Di tengah membangkitkan semangat. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Di belakang memberi dorongan. Kemudian yang keempat ada Daus Dekker atau Dr. Danudirja Setiabudi. Beliau keturunan Belanda, tetapi tidak mau disebut orang Belanda. Kelima ada K. Haji Samanhudi. Beliau menghimpun kekuatan di bidang perdagangan dan agama. Ia mendirikan Serikat Dagang Islam atau yang disingkat dengan SDI. Beliau kemudian mengubah menjadi Serikat Islam atau disingkatnya SI. Kemudian keenam ada Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin ini adalah tokoh pergerakan nasional. Ada juga beberapa organisasi pergerakan nasional. Ada Budi Utomo, berdiri tanggal 20 Mei. Budi Utomo mempunyai tujuan memajukan pendidikan. Selain itu, meningkatkan ekonomi rakyat. Jadi tokoh pendidikan salah satunya Budi Utomo ya. Kemudian ada Serikat Dagang Islam. Pendirinya adalah Kiai Haji Samanhudi. Kemudian ada Serikat Islam yang mengubah tadi Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam. Anggotanya sangat banyak, ada kira-kira 450.000 orang. Kemudian selanjutnya ada Muhammadiyah.
untuk mencapai tujuannya, maka mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan rumah sakit-rumah sakit, dan mendirikan panti asuhan. Selain Muhammadiyah, ada lagi Indi Suparti. Kegiatan Indi Suparti dianggap mengganggu, mengancam ketertiban umum. Oleh karena itu, para pemimpinnya ditangkap, seperti Dr. Dawas Dekker dibuang ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada Dr. Cipto Mangunkusumo dibuang ke Banda Neira, Kepulauan Maluku. Dan Raden Mas Suwardi Suryaningrat dibuang ke Pulau Bangka. Ketiganya dibuang ke negeri Belanda. Kemudian ada Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI. Tokoh Perhimpunan Indonesia yang terkenal adalah Muhammad Hatta sebagai ketuanya. Nah, anak-anak, itulah yang disebut organisasi pergerakan nasional. Kemudian yang terakhir ada juga perguruan taman siswa. Perguruan taman siswa ini pendirinya adalah Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan juga. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang Sumpah Pemuda. Di Jakarta diadakan rapat besar pemuda-pemuda Indonesia. Peristiwa itu dicatat dengan sebutan Kongres Pemuda I. Walaupun dalam Kongres Pemuda I belum berhasil mendirikan organisasi pemuda, kemudian dibentuk panitia untuk persiapan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II ini diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Anak-anak tidak boleh melupakan ketua dari Kongres Pemuda II, Sugondo Joyo Puspito. Dalam Kongres Pemuda II diambil keputusan yang sangat penting, yaitu isi dari Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, tokoh-tokoh Sumpah Pemuda ada beberapa. Antara lain Wage Rudolf Supratman yang sekarang sebagai pencipta lagu Indonesia Raya. Tokoh Sumpah Pemuda selain W.R. Supratman adalah Muhammad Yamin. Semangat Sumpah Pemuda berhasil mempersatukan langkah perjuangan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan harus tetap dibina karena dalam mengisi kemerdekaan ini diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak juga perlu adanya persatuan di antara sesama teman, di antara sesama tetangga, ya. Karena tanpa adanya persatuan, semua akan terpecah belah. Jadi pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran IPS kelas 5. Ibu memohon kepada anak-anak untuk terus membaca di rumah buku IPS-nya ya. Setelah dibaca, kalian dapat mengerjakan latihannya yang terdapat di halaman 133. Halaman 133, anak-anak latih pilihan ganda. Nah, kalau udah selesai bisa melanjutkan dengan bagian mengisi. Nah, sampai di sini dulu pelajaran IPS kita. Anak-anak di rumah
harus banyak belajar dan banyak membaca ya. Sampai jumpa.